Tarat. Nah, jadi pekan ini pertemuan ke-9 setelah UTS bersama saya Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Kazakhstan di kelas 340 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Oke. Nah, materi pada pagi hari ini adalah chapter 8 mengenai valuation of inventories, penilaian persediaan. Ya, jadi kalau teman-teman baca dari bahannya Pak Gieso itu di chapter 8, termasuk PPT-PPT-nya, dan Anda ditambah menonton video saya, sebenarnya banyak sekali materi yang dijelaskan di Pak Gieso ini sudah Anda dapatkan di pengantar akuntansi. Ya. Cuman di sini ada beberapa spesial case yang barangkali belum sempat dibahas di pengantar akuntansi. Dan nanti kita dalami lagi ya. Saya sebelum membahas soal, saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman dari materi pekan ke-8 ini, ada nggak yang mau ditanyakan? Atau sebelum, mesti kalau gitu pasti pada malu-malu ya. Kalau malu-malu saya gini dulu deh. Ya, sebenarnya yang paling penting dari penilaian persediaan apa? Biasanya teman-teman akan tergoda, ya, tergoda untuk bertanya, Pak, ini ada semacam dikotomi, ya, ada semacam dikotomi perpetual periodik, betul nggak? Ada sistem pencatatan perpetual, sistem pencatatan periodik. Kemudian ada dikotomi antara FIFO sama average, ya. Kalau dulu di FASB punyanya Amerika ada LIFO, tapi di IFRS kita tidak mengenal LIFO. Meskipun saya lihat di soal latihan yang saya kasih itu ada LIFO untuk sekadar perbandingan, ya. Tapi kalau IFRS tidak mengenal LIFO. Demikian juga untuk perhitungan perpajakan di Indonesia kita tidak mengenal arus barang persediaan itu dengan metode LIFO, tapi adanya FIFO atau average. Dan ini juga yang diadopsi di akuntansi pemerintahan kita. Kita tidak mengenal LIFO, namanya adalah FIFO atau average. Ya. Ini pasti sering jadi tanya ya, apa sih Pak sebenarnya ini ada periodik, perpetual, FIFO, average ini sebenarnya apa? Makhluk apa ini? Ayo, ada yang bisa jelasin nggak? Ding, 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 ding. Ini barang berlensa udah baru habis UTS nih ya. Ada mau jelasin nggak? FIFO, LIFO, atau FIFO, LIFO dulu atau FIFO atau periodik perpetual dulu deh. Apa sih itu periodik sama perpetual itu sebenarnya? Atau mereka sama aja tuh? Cuman gaya-gaya aja istilahnya biar keren. Apa sebenarnya? Sistem pencatatan, Pak. Gimana Mas Apta? Sistem pencatatan. Sistem pencatatan yang gimana? Kalau periodik tuh sistem pencatatan yang seperti apa? Kalau periodik tuh yang purchase. Kalau perpetual inventory. Maksudnya apa tuh? Punya purchase inventory apa? Saya ngerti maksudnya, tapi coba dielaborasi lebih keren lagi. Ayo. Nggak apa-apa. Gimana Pak ya? Nggak apa, saya kasih buat yang lain dulu. Mbak Niken? Siapa Pak? Siapa yang mau jawab? Salma Pak. Mbak Salma ya. Bagaimana kabar Mbak? Udah lama nggak ketemu Mbak. Ini perasaan sama ada di rumah terus deh. Itu sama anak saya ya ada di rumah. Ya gimana Mbak Salma? Silakan. Perpetual sama periodik itu sistem pencatatan persediaan. Nah, kalau yang di perpetual, pembelian persediaan itu didebit ke akun persediaan atau inventory. Kalau di periodik, pembelian persediaan didebit ke akun pembelian atau purchase. Seterusnya, yang freight in atau biaya angkut pembelian kalau di sistem perpetual itu dicatat pada akun inventory. Setelah itu yang track in atau biaya angkut pada pembelian didebit pada akun track in. Terus ada return pembelian kalau di sistem perpetual itu dikreditkan ke akun inventory dan yang return pembelian di sistem periodik dikreditkan ke akun purchase return and allowance. Dan ada yang keempat pada saat penjualan akun beban pokok penjualan itu atau COGS didebit ke akun inventory, didebit dan akun inventory-nya itu dikredit. Sedangkan pada sistem periodik, pada saat penjualan tidak ada pencatatan akun beban pokok penjualan atau COGS. Kalau sistem perpetual itu ada buku pembantu yang menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis persediaan yang ada di tangan atau inventory on hand. Sedangkan pada sistem periodik, besarnya nilai ending inventory-nya itu ditentukan dengan perhitungan fisik atau physical count. Ya, exactly. Jadi bagus ya penjelasan Mbak Salma ya. Jadi kalau sebenarnya secara ringkas gini, kalau perpetual itu sebenarnya penekanannya itu lebih ke arah
pencatatannya itu pendekatannya banyak ke pendekatan laporan posisi keuangan, ya. Jadi dia pendekatannya banyak ke posisi keuangan karena dia menonjolkan sisi apa? Cost dari inventorinya, ya enggak? Jadi inventory itu langsung dicatat ketika dia beli. Baik itu nilainya berupa harga beli, termasuk kalau ada freight in, ada biaya ongkos kirim ya, itu akan menambah harga perolehan. Langsung dia mengkapitalisasi nilai persediaan. Ya. Sementara kalau dari sisi periodik, dia nggak mau melakukan kapitalisasi. Dia nggak kelihatan kapitalisasinya ya. Dia hanya pendekatannya ke pendekatan laporan laba rugi. Sehingga yang ditonjolkan adalah akun purchase, akun pembelian. Ya. Kalau akun pembelian kan maksudnya ke laporan laba rugi ya. Akun inventory maksudnya ke laporan posisi keuangan. Dari sini memang kelihatan sekali perpetual itu perpetual lebih menonjolkan dari sisi asetnya, kemudian sementara periodik lebih menonjolkan dari sisi kinerja laporan laba rugi. Awalnya begitu ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Karena si perpetual itu fokus kepada inventory, maka dia akan sangat concern melihat kepada mutasi, ya, mutasi persediaan, ya. Bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Jadi setiap ada penambahan maupun pengurangan inventory, dia akan selalu mencatat. Menambah inventory berarti mendebit inventory melalui pembelian, mengkredit inventory berarti mengkredit melalui adanya transaksi penjualan. Karena ada yang di debit, ada di kredit inventory, maka debitnya adalah COGS. Baru dia memunculkan akun yang ada di laporan laba rugi. Ya. Sebaliknya yang di periodik itu dia fokusnya ke laporan laba rugi dulu, purchase, termasuk ada freight in masukin ke situ juga, termasuk kalau ada allowances, ada diskon, semuanya adalah akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Kapan dia akan memunculkan laporan posisi keuangan? Ketika terakhir kali, ya. Akhir tahun ada cek fisik, dia baru munculkan nanti adalah inventory, ada COGS-nya baru muncul. Nah, jadi stressingnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, Anda bisa ini menjadi sebuah sebuah isu dari penelitian mendatang kalau teman-teman meneliti KTTA. Sebenarnya perusahaan seperti apa sih ya yang dia lebih cenderung menggunakan metode perpetual, atau perusahaan ini seperti apa karakteristiknya kalau dia lebih banyak menggunakan pencatatan periodik. Ini aja, Anda amati nanti, Anda cari perusahaan-perusahaan di BEJ, BEI ya, jadi KTTA bisa. Anda membuka misalkan perusahaan manufaktur ada 150 ya, Anda cari berapa perusahaan dulu deh. Dari 150 itu yang sistem periodiknya berapa perusahaan, yang perpetual berapa perusahaan. Kenapa sih lebih cenderung seperti apa sih? Atau kalau kecenderungan memilih perpetual itu dipengaruhi oleh ukuran aset atau seperti apa? Nah, ini menarik. Itu aja sudah bisa jadi karakteristik KTTA. Udah saya kasih ide penelitian buat KTTA tahun depan. Kalau Anda nanti dapat akuntansi keuangan. Kayak gitu ya Mbak, Mas, periodik perpetual seperti itu. Kemudian kalau FIFO sama average ini apa sebenarnya? Ayo, apa nih? Mas Fahmi? Iya, Pak. Ya, silakan Mas Fahmi. Kalau FIFO itu kan first in first out, berarti barang yang masuk pertama nanti keluar yang pertama juga, yang duluan. Kalau yang average itu ambil kayak rata-ratanya gitu, Pak. Itu maksudnya apa? Apa bedanya sama perpetual periodik tadi? Gimana, Pak? Bedanya sama perpetual periodik tadi apa? Kalau perpetual kan itu mencatat transaksi setiap saat ya Pak. Kalau periodik itu mencatat akuntansi di akhir periode akuntansi. Nah kalau perpetual itu waktu penjualan itu mencatat COGS. Kalau yang periodik itu tidak mencatat Pak. Berarti maksudnya, jadi mana? Maksudnya tadi saya ingin menghubungkan FIFO average ini itu apa? Kalau yang tadi yang perpetual periodik kan jelas di sistem pencatatan, penekanannya ke laporan posisi keuangan atau penekanan ke laporan laba rugi. Tapi kalau FIFO ataupun average ini sebenarnya metode apa sih? Kalau FIFO itu Mas Fahmi bilang first in first out. Apa yang maksudnya first in first out ini? Kalau first in first out itu
metode penilaian saldo persediaan gitu ya Pak? Nah, FIFO sama metode penilaian persediaan atau metode penilaian COGS, ya. Pasti nggak bisa terpisahkan ya. Ketika kita menghitung persediaan akhir, berarti otomatis menghitung COGS-nya. Gitu ya, Mas Fahmi ya. Nah, itu udah menemukan kata kuncinya ya, kan. Pak. Jadi kalau FIFO average itu udah metode penilaian atau metode perhitungan. Jadi aspek pengukurannya, ya. Sementara kalau perpetual sama periodik itu lebih aspek pengakuannya. Dia mengakui sebagai akun apa. Nah, jadi jelas ya perbedaannya. Jadi nanti tuh soalnya nanti akan kombinasi ini perpetual, FIFO, periodic, average gitu-gitu nanti dibalik-balik nanti teman-teman harus ngerti ya. Dan itu sudah ada di soal latihan kita. Gitu ya Mas Fahmi ya. Bagus. Nah, itu dua hal penting yang sebenarnya ingin saya tekankan supaya nanti kesananya teman-teman nggak bingung ya. Oke, sebelum kita teman-teman perlu mau langsung bahas soal atau teman-teman saya kasih waktu buat ngerjain soal dulu. Atau sudah ada yang dikerjakan? Saya nanya deh, sudah ada yang dikerjakan belum dari soal 20 tadi? Belum, Pak. Sama sekali nih belum? Sama sekali, Pak. Aduh, sedih saya. Gimana kalau saya mundur dari dosen Anda aja gimana? Mundur ya? Gagal saya jadi dosen. Nggak bisa buat Anda mengerjain soal ini. Oke gini, yang 10 soal short answer question kita bahas sekarang ya, sambil kita mereview materi ya. Habis itu nanti teman-teman saya kasih waktu kira-kira ya setengah jam atau 45 menit ngerjakan soal lalu kita bahas gitu ya. Nanti saya tunjuk aja deh kalau saya kasih kesempatan ini pada malu-malu saya tunjuk siap-siap aja nanti Anda siap mempresentasikan jawaban Anda ya. Oke, sekarang mau nanya monggo. Sebelum bahas soal bolehkah minta izin bentar Pak? Silakan Mas Adi. Kita jelasin yang tentang klasifikasi barang persediaan Pak. Klasifikasi. Nah, bingung itu bagian yang consignment good kayak yang dikembalikan lagi barangnya gitu Pak. Bisa diulangin nggak Pak? Kasihkan contoh yang real gitu Pak. Dan di video tadi agak belum jelas saya Pak. Masih bingung. Ya. Bentar, saya agak lupa tadi ada di sesi 1 atau di sesi 2-nya ya videonya. Oh ini salah ya? Di sesi 1 Pak. Di sesi 1 ya? Oke. Iya Pak. Bentar ya. Gini, memang ada barang-barang yang unik. Oke, setelah tadi kita bahas yang FIFO average, perpetual periodic, ya ini perlu saya bahas juga mengenai ini yang teman-teman sering bingung itu juga shipping point sama destination, ya. Nah, makanya saya bingung, kenapa saya bisa menangkap Anda bingung? Karena ketika Anda jawab ujian, Anda ngerti teorinya. Oh, ini shipping point berarti haknya itu berpindah ketika barang sudah ada di kurir, sudah di mobil kurir, mobil pengangkut. Tapi dia nggak ngelihat yang jual tuh siapa, yang beli itu siapa. Jadi teorinya dia tulis gitu, tapi ternyata jawaban dia salah, gitu loh. Karena dia nggak tahu yang beli siapa, yang jual siapa, kan gitu ya. Jadi kalau namanya sistem pengiriman barang dan FOB shipping point atau titik pengiriman, jadi barang itu langsung berpindah haknya ketika barang itu sudah masuk ke mobilnya pembeli. Ya, mobilnya pembeli sudah pindah, jadi si penjual langsung bisa ngaku sebagai penjualan, pembeli bisa ngaku sebagai pembelian ketika FOB shipping point. Nah kemarin kan teman-teman ketukar itu keterangan definisinya benar tapi Anda jawab salah gitu loh. Jadi kan kenapa ini terjadi karena Anda nggak memahami sepenuhnya mengenai filosofi FOB shipping point, hanya tahu teorinya tapi nggak ngerti. Dilihat dari sisi siapa gitu ya. Ketika misalkan saya punya perusahaan, ya saya menjual barang ke Mbak Stephanie, ya Mbak Stephanie nyediain kurirnya nih, sehingga kalau dia FOB shipping point sehingga dia kurirnya dia bayarin gitu ya, dan mobilnya datang ke perusahaan saya, begitu barang saya pindahkan ke mobilnya Mbak Stephanie, maka saya sebagai penjual bisa mengakui sebagai penjualan. Oke, otomatis barang yang saya jual secara FOB shipping point itu nggak boleh lagi saya akui sebagai persediaan di perusahaan saya, betul nggak? Gitu ya. Sebaliknya, Mbak Stephanie ketika beli, dia pakai FOB shipping point, meskipun barang itu belum sampai ke rumahnya atau ke perusahaannya Mbak Stephanie, karena barangnya sudah masuk ke mobil kurir tadi, atau masuk ke kereta, masuk ke mobil, pesawat, ke kapal, apapun namanya, kalau dia FOB shipping point, artinya dia yang bayarin ongkos kirimnya itu,
maka itu sudah harus dimasukkan sebagai salah satu persediaannya Mbak Stephanie. Gitu ya, Mas Adit ya. Shipping point itu kalau shipping point seperti itu. Sudah pindah ketika sudah pindah ke mobil atau ke jasa pengangkutan itu. Nah, jelas sampai sini ya. Nah, ketika berikutnya perbedaannya adalah destination. Destination berarti persediaan itu tidak akan berpindah haknya sampai dengan barang itu benar-benar nyampe ke tempat tujuan. Namanya juga destination kan ya. Jadi destination berarti kata bahasa Indonesia adalah titik kirim atau titik pengirim, bukan titik kirim, apa namanya, titik tujuan ya, FOB titik tujuan. Kalau mau tadi pakai destination, maka barang saya selama dalam perjalanan tetap saya akui sebagai persediaan saya sampai masuk ke perusahaannya Mbak Stephanie. Demikian juga Mbak Stephanie nggak bisa ngakui itu sebagai persediaan meskipun udah beli, udah bayar, tapi kalau barangnya belum nyampe ke tempatnya Mbak Stephanie nggak bisa diakui sebagai persediaannya, ya. Nah, karena tanggung jawabnya masih ada di saya sebagai pengirim, gitu ya. Jadi tolong benar-benar dipahami antara FOB shipping point dan FOB destination, ya. Itu pertama itu. Kemudian tadi pengen mengetahui lebih jauh tentang jenis-jenis klasifikasi persediaan ya. Yang ini Pak saya masih bingung mengenai barang consignment, barang titipan. Jadi barang titipan gini, saya ngasih contoh sederhana. Saya goreng bakwan, kesukaan saya kan bakwan. Goreng bakwan ya, anak saya suka goreng bakwan. Kemudian bakwan itu saya titipkan ke warung sebelah, toko sembako. Maka bakwan itu nggak bisa diakui sebagai inventorinya toko sebelah. Tahu nggak? Karena barang titipan itu bukan barang dia. Dia nggak ngeluarin duit apa-apa. Dia hanya berjanji akan memelihara barang itu dari godaan, dari gangguan ayam, dipatok ayam, dia bilang gitu ya. Diamanin lah. Nanti kalau udah terjual, tinggal perjanjian tadi gimana? Kamu dapat komisi 5% atau 10% dari omset saya. Nah, gitu Mas. Jadi selama barang itu masih sifatnya consignment, meskipun belum laku, maka barang itu tetap jadi persediaan saya sebagai consignor. Ya. Yang dititipin tadi nggak boleh ngaku sebagai persediaan, Mas. Ya. Demikian juga dalam skala yang besar, kan teman-teman dulu waktu belum online kan suka belanja ke Harmoni, itu enggak ya? Ya, Anda lihat nggak? Ada pegawai Harmoni yang bajunya beda. Kadang-kadang ada yang bajunya warnanya putih sendiri atau warnanya lah. Itu kalau orang yang bajunya beda, itu sebenarnya orang dari luar Harmoni yang dia mengawasi barang-barang titipannya. Gitu loh. Jadi ada barang-barang tertentu yang memang dititipkan di situ. Atau Anda kalau beli di lantai 2, ya enggak? Anda kalau beli kenapa ada kartu-kartu gitu? Ya kan? Pakai tiket gitu ya. Terus pakai ada kwitansi sendiri. Karena itu barang titipan. Ya enggak? Itu barang titipan. Sehingga itu akan ada hitung-hitungan nanti. Nah, barang-barang titipan itu semuanya nggak bisa diakui sebagai inventorinya Harmoni. Ya, itu tetap sebagai barang titipan saja. Kita dijual, nanti Harmoni hanya mengakui komisinya, dia dapat komisi berapa. Nah, makanya mereka menempatkan sales girls-nya akan di Harmoni itu untuk ngawasi barang-barang titipannya gitu. Gitu ya Mas Aditya ya. Ada barang titipan seperti itu. Nanti Anda lihat lagi ada apa ya? Di sini lagi ada lucu lagi nih, ada barang jaminan. Jadi dia menjual, tapi sebenarnya barang itu buat apa ya? Buat jaminan ya. Buat jaminan pinjaman. Istilahnya kalau seperti itu berarti dianggap tidak terjadi transaksi penjualan. Sehingga perusahaan itu tetap mengakui barang tadi sebagai aset dia dan mengakui utang sebagai utang dia. Nah, itu kan praktek-praktek yang kita sebut dengan off balance sheet, Mas. Off balance sheet namanya juga off. Off itu berarti dimatiin ya. Balance off dimatikan dari balance sheet. Jadi angka-angka persediaan tadi, angka-angka utang dihilangkan dari balance sheet. Itu kan praktek yang nggak bagus. Maka kalau kayak gitu persediaannya tetap harus diakui karena secara agreement kan dia akan ngambil lagi barang itu. Jadi kan secara substansi barang itu nggak kemana-mana, gitu loh, ya. Itu kalau dijadikan jaminan, dia juga tetap jadi persediaan dia. Atau yang menarik yang ada di slide berikutnya itu gini, ada barang yang itu kalau kita jual, kita ngasih janji kita murah hati ya. Kalau kamu nggak puas, barang kamu boleh kembali ke saya. Kita kasih refund full, ya. Nah itu nanti ada treatmentnya. Kalau perusahaan bisa memperkirakan berapa persen dari barang yang terjual itu akan kembali ke kita, maka barang yang diperkirakan tidak akan kembali itu langsung bisa kita catat sebagai penjualan.
atau sudah bisa kita eliminasi inventorinya dari aset kita. Tapi kalau kita tidak bisa memperkirakan berapa yang akan kembali, maka sebaiknya kita nggak mencatat itu sebagai penjualan. Karena bisa jadi nanti balik semua, ya nggak? Nah, jadi kuncinya nanti gitu, kalau itu kita bisa memperkirakan, kita catat yang bakal tidak akan kembali sebagai penjualan, tapi kalau kita nggak bisa memperkirakan, lebih baik nggak usah dicatat dulu. Sampai benar-benar kita punya keyakinan, ini nanti barangnya kembali atau tidak. Nah, ini kasus-kasus seperti ini, itu banyak terjadi di luar negeri, Mas. Kalau di Indonesia kan jarang ya. Di Harmoni Anda belanja, ini barang yang sudah dijual nggak bisa dikembalikan ya, Pak. Betul nggak? Pasti diomongin gitu nggak? Kalau yang di apa? Yang di lantai 2, kalau dibeli nggak boleh dikembalikan ya, Pak. Itu kan sebenarnya kebijakannya nggak bagus kayak gitu. Kalau ada ke luar negeri, ini ada unik nih. Di luar negeri itu karena kebijakannya generous, beberapa toko ya, itu suka digunakan oleh orang Indonesia suka memanfaatkan peluang. Jadi gini, ya misalkan diundang pesta ya, dia nggak bisa tuh beli jas ya. Ya dia beli jas nih, udah dipakai, kembali saya nggak seneng, modelnya kurang bagus, kembaliin 100% duitnya. Padahal sebenarnya dia minjem kan, minjem buat pesta, tapi minjemnya gratis coba. Itu loh orang Indonesia harus cerdiknya. Ya ada gitu Mas ya. Kayak gitu berarti harus benar-benar tahu kapan barang itu diakui sebagai persediaan kita atau tidak. Gitu ya Mas Aditya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini kalau bahas itu seru ya. Sekarang kita review sambil review materi ya Mas. Saya langsung ke soal latihan, biar teman-teman langsung sambil review materi juga, biar nggak ketinggalan. Sudah kelihatan Mas, Mbak? Ini Mas Aditya Saputra ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Lah, tadi pagi Real Madrid kalah gimana coba? Real Madrid kalah, Inter menang. Jadi grupnya tuh seru banget itu ya. Belum ada yang lolos itu. Madrid lolos, Pak. Madrid nggak bisa lolos, bisa nih, ngeri ya. Bisa, Pak, bisa. Oh, Lolos UEL, Pak. Lolos UEL. Belum kasta, Pak. Gitu ya. Penentuannya match 6, Pak. Itu seru tuh lawan Moceng Gabah. Seru. Ya, oke. Sekarang nomor 1 dulu nih, gampang ya. Nanti Anda bacakan soalnya terus jawab. Oke, saya panggil aja deh. Ya rata bagian. Pada malu-malu sih. Mbak Niken. Mbak Niken atau Mbak Naiken? Niken. Mbak Niken, nomor 1, Mbak. Silakan, Mbak. Mengapa persediaan disajikan di dalam laporan posisi keuangan dan dimasukkan dalam perhitungan laba bersih? Kalau di laporan posisi keuangan itu berhubungan dengan perhitungan inventory, ya Pak. Terus kalau dimasukkan di perhitungan laba bersih untuk mengecek fisik inventory di akhir, jadi untuk melihat antara perhitungan sama bentuk fisiknya itu seperti apa. Itu makanya dicatat di laporan perhitungan laba bersih. Oke, boleh. Nah, gini. Yang namanya sesuatu transaksi yang dicatat di laporan posisi keuangan, ini kan sebagai aset atau sebagai kewajiban nih persediaan? Aset. Aset kan? Kalau suatu transaksi itu dicatat sebagai aset, berarti maknanya apa? Ada potensi ekonomi atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari aset tersebut, betul nggak? Ya nggak? Betul, Pak. Nah, jadi namanya persediaan kenapa masuk ke laporan posisi keuangan? Karena persediaan itu isinya apa? Kan isinya sekumpulan uang kan ya? Ya nggak? Memang wujud fisiknya persediaan nih. Mau dia kain batik, mau dia tepung terigu, mau dia apapun ya, itu persediaan. Wujud fisiknya memang barang, tapi di dalamnya ada terkandung nilai uang. Betul nggak? Nilai uang yang kita sebut dengan harga perolehan atau cost. Ya. Nah, harga perolehan ini terkandung di dalam persediaan. Dan kita akan bisa mendapatkan manfaat dari persediaan itu berupa apa? Barang itu mau kita jual dapat duit, mau kita olah lagi jadi barang setengah jadi maupun dari barang jadi nanti juga dijual dapat duit. Artinya kita akan mendapatkan potensi atau manfaat ekonomi sehingga
biaya-biaya yang terkumpul di dalam persediaan itu kita akui sebagai aset karena kita akan dapatkan manfaat ekonomi. Itu ya. Kenapa dia dicatatkan di dalam laporan keuangan? Karena memang terdiri dari biaya-biaya yang akan membuat biaya-biaya yang belum habis masanya, belum habis masa manfaatnya, belum expired, sehingga masih sebagai cost di dalam aset tersebut dan disediakan di dalam laporan keuangan. Beda, kapan dia akan masuk ke dalam laporan perhitungan laba bersih ketika sudah expired. Kalau cost sudah expired, maka dia akan jadi expense, betul nggak? Cost yang expired itu jadi expense. Hakikatnya COGS kan sebenarnya expense ya nggak? COGS itu sebenarnya expense beban, cuman COGS itu expense dalam tanda kutip yang dimatchkan dengan penjualan langsung. Sehingga COGS itu dalam rangka kita untuk menghitung gross profit. Sehingga teman-teman bisa melihat ada laporan namanya laporan laba rugi yang isinya sales, COGS dan gross profit. Kan sebenarnya kan expand juga. Artinya yang sudah expired gimana? Karena asetnya sudah keluar dari perusahaan. No longer in our company. Sehingga sudah expired, sudah keluar. Sehingga jadi cost dari COGS gitu ya. Makanya dia dijadikan dalam perhitungan laba bersih. Gitu ya, Mbak Niken dan teman-teman ya. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Mas Amrul. Halo, Mas Amrul ada? Ya ada Pak. Silakan. Apa perbedaan antara persediaan perpetual dan persediaan fisik? Jika sebuah perusahaan menggunakan pencatatan persediaan perpetual, apakah pemeriksaan fisik persediaan diperlukan pada setiap saat untuk memastikan kesamaan antara jumlah dalam catatan dan kondisi fisik persediaan? Mengapa? Ya, Mas, ini perpetual persediaan fisik itu maksudnya periodik ya? Iya, Pak. Mohon maaf, persediaan fisik artinya persediaan yang fisiknya ya. Kalau perpetual pencatatannya, pencatatan perpetual. Biar nggak bingung kenapa persediaan yang dicatat sama persediaan aktualnya gitu loh. Jadi kalau perpetual itu kan sistem ya, Pak. Sedangkan persediaan fisik itu sepemahaman saya itu kayak tahap akhir tiap tahun yang dilakukan ketika periodik sistem. Oke. Lalu apakah pemeriksaan fisik persediaan diperlukan pada setiap saat untuk memastikan kesamaan antara jumlah catatan dan kondisi fisik persediaan? Perlu nggak ngecek terus setiap saat? Kalau pakai perpetual ini. Kalau perpetual setahu saya nggak setiap saat, tapi di beberapa. Ya, artinya perpetual kan karena dia sudah mencatat mutasinya ya. Ketika dia beli nyatanya inventory, ketika dia jual dia mengkredit inventory. Sehingga catatan fisik persediaannya ada gitu ya, karena dia pakai pendekatan tadi laporan posisi keuangan gitu ya Mas Amrul ya. Berbeda Iya, kalau dia periodik kan nggak ada tuh pencatatan inventory kan, adanya purchase kan, sehingga dia nggak tahu nih kondisi fisiknya berapa, jumlahnya nggak tahu kan, maka dia perlu ngecek setiap saat ya. Nanti yang finalnya ya ketika akhir tahun benar-benar dicek semuanya. Gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Paling kalaupun perpetual itu, kalaupun ngecek itu perlu tertentu saja untuk memastikan apakah terjadi hal-hal yang di luar kendali perusahaan. Misalkan ada barang-barang ternyata rusak ya, ada barang-barang yang ternyata cacat, ada barang-barang ternyata kena banjir, bocoran, kemudian ada yang mungkin dicuri sama pegawai, dicuri. Nah, ini perlu di situ ya, untuk memastikan antara catatan dengan kondisi fisik persediaan. Gitu ya, Mas Amrul ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang nomor 3. Mbak Rima, karena ini perusahaannya Rima Melati, jadi yang menjawab Mbak Risma. Mbak Risma ini dari Jawa Barat ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan, Mbak.
PT Rima Melati menerima barang titipan senilai 1,5 juta dari PT Melati Rima. Apakah barang tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan PT Rima Melati? Jelaskan. Apakah barang tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan PT Rima Melati? Tidak, karena PT Rima Melati itu hanya menerima barang titipan dari PT Melati Rima. Berarti barangnya itu masih termasuk inventorinya dari PT Melati Rima. Seperti itu, Pak. Ya, berarti ketika ada serah terima barang titipan, ada catatan nggak di jurnal? Tidak, Pak. Nggak ada, betul. Nanti tapi harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin di buku besar pembantunya bilang, oh ini ada barang ini, tapi sebenarnya barang consignment goods. Gitu ya, Mbak Risma ya. Bukan barang Ya, milik Rima Melati, tapi PT Melati Rima. Gitu ya? Ya, Pak. Oke, Ya. bagus. Makasih, Mbak. Kemudian nomor 4, product financing arrangement. Tadi udah saya singgung sih ini. Nah, yang gitu-gitu deh. Mas Rohmat. Mas Rahmat. Assalamualaikum. Apakah Mas Rahmat ada di depan laptop atau lagi di belakang? Halo, Pak. Oh, ada. Silakan, Mas. Bentar. Soalnya nomor 4, Mas. Apakah yang dimaksud dengan product financing agreement? Bagaimana seharusnya produk tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan? Oke. Apa, Mas? Tadi sudah saya jelasin nih yang tentang apa ya? Off balance sheet gitu. Masih ingat nggak, Mas Rahmat? Itu tadi yang tentang sales with pre-purchase agreement, bukan toh? Ya, gitu. Gimana pemahaman Mas Rahmat gimana? Oh? Jadi itu nanti si yang menjual produknya itu nanti melaporkan inventorinya, Pak. Inventornya masih di catatan dia atau tidak? Iya, Pak. Masih ya? sama mencatat kewajibannya. Oke, benar. Dia harus tetap mencatat persediaan dan juga mencatat kewajiban. Karena tadinya kan berjaminan utang ya. Jadi utangnya nggak dicatat tadinya dan persediaan juga nggak dicatat. Seolah-olah sudah dijual. Padahal harusnya kan akan dikembaliin lagi sebagai jaminan sehingga harusnya tetap diakui sebagai aset dia dan utangnya dia dimunculkan. Gitu ya, Mas Rahmat ya. Oke, terima kasih. Ini nomor 5 karena A, B, C, D, E, F. Cepet nih, 5A. Ayo, siapa mau 5A? Deng. 5A. Ada mau jawab cepet no? 5A, B, C, D, E, F. Cepetan. 5A. Deng. Manakah transaksi berikut yang disediakan dalam laporan keuangan? Ya, siapa nih? Stefani, Pak. Ya, Mbak Steve, gimana? Barang yang dibeli masih dalam perjalanan pakai FOB destination berarti tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan karena belum sampai ke tangan pembeli. Ya. Jadi dia masih dicatat di inventory penjual. Nah, ini makanya kata-katanya harus jeli ya. Ini barang dibeli. Berarti kan dia selaku apa? Pembeli kan? Ya enggak? Berarti barang itu belum nyampe. Karena dia destination, dia akan mengakui kalau sudah sampai ke destination-nya, dapat tujuannya. Sehingga itu masih milik penjual. Enggak bisa kita catat. Itu ya. Jadi kata-katanya dicermati apakah dia dibeli atau dijual ya. Sehingga teman-teman bisa paham posisi soal itu sebagai penjual, sebagai pembeli, gitu ya. Makasih Mbak Steve ya. Kemudian yang B, silakan. Deng. Saya Pak. Oh, siapa nih? Siapa Mbak Ana? Atau Mas siapa? Fadil? Siapa yang bilang tadi? Izin menjawab, Pak. Yeah. Barang yang dijual masih dalam perjalanan berarti
Ini siapa? Mbak Triana. Barang yang dijual masih dalam perjalanan, dia FOB shipping point, berarti tidak dicatat ke dalam laporan posisi keuangan. Karena dia barangnya sudah diserahkan kepada kurir, berarti itu tuh sudah tidak dicatat di posisi keuangan perusahaan. Sudah tidak dicatat oleh penjual, gitu ya? Ya, Pak. Ah, benar, bagus. Kemudian C. Apa nih? Barang keluar atas persetujuan pelanggan. Apa, Mbak? Itu barang keluar, udah keluar ini. Berarti apa, Mbak? Mas, saya tahu yang C, barang keluar atas persetujuan pelanggan. Berarti bagi penjual gimana? Barang ini membutuhkan persetujuan dari pelanggan. Ya. Berarti karena membutuhkan persetujuan, kalau nggak dapat persetujuan ya dia nggak bisa dikeluarin, kan gitu ya. Jadi barang itu masih masih punya perusahaan, gitu ya. Oke, nggak ada yang jawab sih, jawab sendiri deh. Oke, kemudian yang D. Yang D siapa nih? Izin Pak, Itu bertanya Pak. Untuk yang C itu jadi masuk ke laporan posisi keuangan atau gimana Pak? Masih milik penjual kan ya Pak? Dia masih milik penjual ya? Berarti masuk posisi keuangan Pak? Ya, masuk laporan posisi keuangan. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya. Siapa tadi? Izin menjawab yang D, Pak. Iya, monggo. Tanah yang tersedia untuk dijual oleh perusahaan real estate itu ya nanti dicatat di laporan keuangan sebagai inventory-nya, Pak. Ya, meskipun dia wujudnya fisiknya adalah tanah, tapi karena untuk dijual berarti jadi persediaan, gitu ya. Oke, bagus. Nah, tadi siapa, Mbak? Desi, Pak. Mbak Desi. Oke. Kemudian yang E. Izin, Pak. Wis, yang gampang sama ada rebutan. Oke, Mbak Ana, silakan. Barangnya dititipkan pada perusahaan lain termasuk masih inventory selama barang itu belum terjual, Pak. Betul. Selama barang belum terjual, maka barang yang dititipkan masih punyanya si consignor, ya, si penitip. Ya. Bagus. Kemudian berikutnya, yang F. Gampang nih F. Yuk, siapa? Mas Freddy? Kemungkinan itu masuk, Pak, soalnya sudah dipakai, Pak, diproduksi atau playet, Pak. Kan bahan baku yang akan digunakan, kan bahan baku merupakan salah satu jenis persediaan, sehingga dia masuk dalam laporan posisi keuangan. Gitu ya, Mas Freddy ya? Iya, Pak. Nggak usah ragu-ragu. Pak. Oke. Nah, berikutnya nomor 6. Nomor 6, siapa yang mencoba? Ayo, tadi sudah saya jelasin juga nih. Kalau nggak ada yang menjawab, tak tanya Mbak Dinda, di manakah kau berada? Mana Mbak Dinda? Ya, Pak. Ya, silakan Mbak Dinda. PT Murah Hati memiliki kebijakan pengembalian yang menarik pelanggan. PT MH memberi pelanggan 30 hari masa percobaan. Setelah itu, mereka dapat mengembalikan produk untuk pengembalian dana penuh jika tidak puas. Dalam kondisi apa, PT MH dapat mempertimbangkan persediaan dicatat sebagai barang terjual saat kebijakan pengembalian tersebut ditawarkan.
Jadi PTM ini itu masuk ke dalam sales with rights of return, yaitu penjualan dengan hak untuk mengembalikan. Ya. Nah, dia akan mencatat pendapatan dari barang yang terjual apabila dia itu sudah mengestimasikan barang yang memprediksi begitu, Pak. Dari siapa nih? Memprediksi pengembalian barang. Oke, jadi intinya perusahaan itu bisa memprediksi berapa yang balik, berapa yang enggak gitu ya. Ya, baru dicatat sebagai revenue. Kalau barang yang diperkirakan tidak kembali, itulah diangkat sebagai revenue. Gitu ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Dinda. Oke, bagus. Nomor 7, gampang nih. Mas Ananta. Ya. Ya. Gimana Mas An? Mas Ananta. Ana atau Anta nih? Ananta. Anta. Mas Ananta. Oh, Mas, yang dimaksud dengan biaya atau cost yang kita pada penilaian persediaan sebenarnya apa sih? Ini konsep harga perolehan ini. Ini saya bantu ya, Mas. Ini maksudnya pertanyaan ini adalah konsep harga perolehan untuk penilaian persediaan gimana sih? Ya, gampangannya gitu. Jadi yang dimaksud biaya atau cost atau nilai dari persediaan itu apa sih? Atau apa faktor-faktor apa saja mempengaruhi nilai dari persediaan? Nah, gitu. Apa Mas Ananta? Itu biaya yang dikeluarkan ya hingga barang siap pakai. Terdiri dari apa aja tuh? Dari ada conversion cost gitu. Itu nanti bicaranya Anda manufacturing dong. Ini nggak harus seperti itu sih. Ini kan berarti yang bisa dikapitalisasi istilahnya sebagai persediaan tuh meliputi apa? Satu, harga beli dong pasti ya. Atau enggak? Ya enggak, Mas Ananta? Ya. Harga beli kan? Terus selain harga beli apa? Selain harga beli apa? Kan nggak mungkin teman-teman apa persediaan cuma dihitung berdasarkan harga beli doang kan? Pasti di dalamnya ada biaya ini delivery. Ya, delivery, biaya ongkos kirim ya. Terus apa lagi? Biaya saat pembelian. Apa lagi? Bayar pajak nggak? Biaya pajak. Biaya pajak. Terus kalau dia diimpor? Biaya impor. Biaya masuk. Biaya ya? cukai. Biaya masuk ya. Dan nanti ongkos penyiapan supaya persediaan ini siap digunakan. Istilahnya handling cost ya, atau installation cost akan masuk ke situ. Gitu ya Mas. Jadi intinya semua uang yang dikeluarkan sampai persediaan itu siap untuk digunakan atau siap untuk dijual itu namanya biaya. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 8, perbedaan product cost sama period cost-nya apa? Mbak Shinta. Iya, Pak. Silakan. Jadi kalau yang product cost itu tuh biaya yang secara langsung berhubungan atau mempengaruhi barang itu ke tempat pembeli atau dikonversi ke barang yang siap dijual. Nah, yang termasuk ke product cost ini ada 4. Biaya purchase price-nya, kemudian biaya masuknya atau pajak, terus biaya ongkir, dan juga biaya handling seperti biaya perakitan gitu, Pak. Nah, kemudian untuk yang period cost-nya ini merupakan biaya yang secara tidak langsung itu berkaitan dengan perolehan atau produksi barangnya. Jadi ini tuh terdiri dari 2, yaitu selling expense dan juga general expense. Ya, itu Pak. Bagus. Product cost termasuk kalau itu kan tadi yang dijelaskan sama
Mbak Sinta kan kalau perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan manufaktur kan produk costnya jelas, teman-teman belanja di API ya. Akuntansi biaya, di situ ada nanti termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, factory overhead yang di-applied, ya. Itu akan masuk mempengaruhi nilai produk cost. Sementara biaya marketing, biaya general administration expense itu tidak masuk produk cost, maksudnya period cost. Ya. Oke, bagus. Sekarang nomor 9. Mas Rifki. Iya, Pak. Silakan. Untuk PT Siap Corp telah mengeluarkan biaya pinjaman sebagai bagian dari produksi proses inventarisnya. Apakah biaya-biaya ini harus dimasukkan ke dalam biaya persediaan? Menurut saya enggak, Pak. Kenapa? Karena untuk biaya pinjaman itu bakal balik lagi nggak sih, Pak? Ke dalam ya pinjamannya bunga-bunga itu yang kita bayar. Ya kalau pinjaman kan berkaitan sama ini ya, long term financing ya. Iya, itu, Pak. Ya, alasannya gitu. Kenapa tidak dikaitkan untuk nilai kapitalisasi persediaan? Karena persediaan kan aset lancar, ya. Sementara kalau long term financing itu kan jangka panjang ya. Sehingga biaya bunga yang dikeluarkan bertahun-tahun itu nggak cocok untuk jadi current aset karena dia kan dibayar terus itu tahun-tahun gitu loh. Sementara current aset kan ya habis di tahun itu. Sehingga sebenarnya kalau biaya bunga ini cocok dikapitalisasi untuk pengadaan aset tetap, misalkan lagi pinjam buat bangun gedung, maka biaya bunganya akan masuk dikapitalisasi ke nilai KDP, ke konstruksi dalam pengerjaannya, gitu ya. Tapi kalau persediaan enggak. Oke, bagus gitu ya. Mas apa tadi? Mas Rifki ya. Oke, terakhir sebelum teman-teman mengerjakan soal yang bagian B. Nah, apa ini? Oh, yang ini dulu deh. Pelan-pelan dulu yang ini dulu. Yang ini kan ada 3 pertanyaan nih, yang ini dulu. Oke. Yang ini, yang saya highlight dulu ya. Mas Abinsa. Iya, Pak. PT Sejuta Asa membeli 500 unit item persediaan dengan biaya faktur 30 juta. Berapa biaya per unit? Jadi tinggal 30 juta dibagi 500, Pak. Berapa itu? 30 bagi 5. Berarti 60 ribu. Ya, Pak. Iya nggak? 60.000 ya. Oke, bagus Mas Abinsa. Kemudian yang highlight yang kedua, jika barang dikirim dengan FEB shipping point, ya, kemudian ada biaya tagihan pengiriman, biaya tunggalnya sekian, berapa biayanya? Jika yang bayar biaya pengirimnya memang si PT Sejuta Asa ini. Siapa nih ya? Mana lagi yang belum nih? Mas Erlan. Ya, hadir, Pak. Ya, silakan, Mas. Yang kedua ya, Pak. Jika barang dikirim dengan FOB shipping point dan tagihan pengirimannya itu 1.500.000, berapa biaya per unit jika PT Sejuta Asa membayar biaya pengiriman? Jadi yang tadi tuh yang nilai 30 juta itu ditambah 1.500.000. Kenapa ditambah? Kenapa ditambah? Karena dia mengirimnya menggunakan FOB shipping point, Pak. Jadi tanggung jawab pengiriman itu ada di PT Sejuta Asanya itu, Pak. Nah, setelah itu kan total biayanya itu 31.500.000 dibagi 500 unit. Jadi biaya per unitnya, sebentar Pak, saya hitung dulu. Ya. 1.500.000 dibagi 500. Jadi biaya per unitnya itu 63.000, Pak. Semuanya setelah memperhitungkan biaya ongkos kirim ya, Mas? Iya, Pak. 63.000. Oke, bagus. Pintar. Jadi ongkos kirimnya ditambahkan dulu, baru dibagi dengan jumlah barang yang dibeli. Gitu ya, Mas Erlan, makasih. Kemudian yang ketiga, terima kasih, Pak. Jika ada diskon. Nah, jika barang ini dibeli dengan diskon dan juga ada biaya pengiriman, nah kira-kira berapa nilai persediaan per unitnya? Mbak Debbie.
Halo. Ya, silakan Mbak. Iya Pak. Jadi jika barang-barang ini dibeli pada 2/10N/30, syarat dan faktur serta tagihan pengiriman dibayarkan dalam periode 10 hari. Berapa biaya per unit? Bentar ya Pak, dihitung dulu. Ya, mana kira-kira? 30. Ini diskonnya berapa? Diskonnya 2%, Pak. 2% dari mana? 2% dari itu 30 juta ya gitu. Ya, ini lihat saya tadi ya. Jadi yang didiskon itu harga belinya saja. Ongkos kirim kan ke perusahaan berbeda. Jadi ongkos kirim nggak termasuk di diskon ya. Jangan sampai ongkos kirim ikut didiskon. Kalau ikut didiskon juga nanti temannya salah ya. Nah, berarti Ya, berapa nih, Mbak? 30 juta dikali 98% itu 29.400. Ditambah sama ongkos kirimnya ya, sudah 500 ya. Ya, ongkos kirim. Nah, terus dibagi 500 berapa jadinya? Bentar Pak, hitung dulu Pak. Oke deh. Rp61.800 Pak. Nah, betul. 61.800 itulah unit per cost. Unit per cost. Cost per unitnya ya. Jadi tentu tahu ya, yang awal tadi nggak ada ongkirnya, kemudian ada ongkirnya, kemudian ada ongkir plus periode diskon. Jadi teman-teman harus tahu cara ngitung biaya per unit dari persediaan itu. Oke? Ada pertanyaan nggak mengenai pertanyaan nomor 1 sampai 10 ini? Ini sebagai review teori-teori ya, konsep-konsep dasar di dalam penilaian persediaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya persilakan teman-teman mengerjakan soal bagian B. Nanti gantian teman-teman yang mempresentasikan jawabannya, saya tunjukkan itu ya. Siap-siap aja yang belum saya tunjuk tadi. Nanti kalau udah ke bagian semua akan balik lagi ke yang sudah pernah saya tunjuk ya. Siap-siap saja. Bagian B, jadi lega nih, wah lega saya. Bukan berarti yang saya tunjuk tadi terus nggak kerjain semua. Bisa jadi kalau jawaban teman Anda kurang tepat kan saya akan tunjuk Anda. Ya. Siap-siap ya. Ini saya kasih waktu kira-kira butuh berapa menit Mbak ngerjain 10 soal ini Mbak? 10 menit cukup? Kayak ini, kayak soal 4 ini kan pasti nanti saya bagi-bagi nih, saya tanya-tanya aja nih. Ini kan gampang. Ini masuk persediaan atau enggak gitu kan. Ini langsung bisa saya tanya lesan. Tapi kalau yang ya ini juga bisa satu orang nih, satu orang bisa saya tanya. Ini bisa kebagian semua setelah bisa mengulangi lagi ya. Ini kan bisa diisi lagi semua. Iya, ya. Nanti tergantung saya mau minta satu orang atau minta banyak orang untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi siap-siap semua. Oke. Setengah jam cukup ya Mas, Mbak? Ya. Setengah jam cukup? Cukup, Pak. Sambil nanti istirahat sholat makan, nanti kira-kira jam 12 setelah saya selesai sholat, nanti kita lihat bagaimana progres pengerjaan soal Anda, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Ini kan soalnya sudah Anda akses ya, jadi saya stop share aja. Nanti teman-teman yang mau ngerjakan sambil live Zoom juga nggak apa-apa, nanti kembali lagi jam 12. Gitu ya. Oke, tolong benar-benar kerjakan karena saya bisa menunjuk siapa saja. Baik yang sudah saya tanya maupun yang belum saya tanya. Bukan begitu, Mbak Amalia? Hati-hati nih Mbak Amalia belum jawab tadi kan. Jadi jangan mentang-mentang sering WA saya terus nggak saya tanya nih, tenang aja. Oh ya, kita minggu depan kan libur tuh bener-bener pilkada ya, Mbak. Teman-teman harus jadwalkan kuliah pengganti ya. Anda kosongnya di hari apa? Senin tapi nggak bisa Senin pagi ya, karena Senin pagi sudah di booking sama kelas lain. Baik, Pak. Ya, nanti cari waktu aja. Akan ya. Oke, yang mau keluar Zoom dulu, mau hemat kuota nggak apa-apa, tapi mau stay juga nggak apa-apa, tapi saya akan off-cam video saya. Oke, selamat mengerjakan. Jumpa lagi dalam 30 menit. Oke, salam sehat, salam semangat. Baik, kita mulai ya Mbak. Mas, mohon maaf. Waktunya sampai lewat 15 menit. Ternyata masjidnya agak lama tadi masjid ya. Oke, sudah siap semua Mbak, Mas? Sudah Pak.
Baik, saya lihat soalnya dulu ya. Soal latihan. Oke. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 dulu nih, gampang nih. Ada yang mau nyoba nomor 1? Mbak Amalia deh, gampang nih Mbak. Baik Pak. Nomor 1, sajikan bagian aset lancar yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi yang nomor 1 itu yang disajikan sebagai aset lancar ada cash sebesar 190.000, akun receivable sebesar Bisa share screen, Mbak? Bisa share screen nggak? Bisa Sekarang Pak. pakai laptop atau HP? Pakai laptop Pak. Nah, coba minta tolong share screen. Baik Pak. Ya, langsung kita lihat aja. Apakah sudah terlihat Pak? Belum. Saya stop dulu ya. Nah. Ya. Oke, berarti yang masuk ini ya. Oke, benar ya, total current asetnya 1336. Jadi yang nggak masuk ke current asset itu apa Mbak? Ada PPE, ada intangible asset gitu ya. Jadi ini kalau bisa misain dari current asset ke non current dan udah ya Mbak, Mas. Oke. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Terus soal nomor 1 dan kemudian soal 2. Siapa nih soal 2? Siapa yang mau? Saya kasih dulu kesempatan, kalau nggak ada saya panggil. Soal 2 ada yang berani? Izin Pak, saya. Mas Fadel, silakan. Share screen juga Pak apa? Iya, share screen coba. Diceritain ya Mas, itu kan kayaknya bikin apa ya? Nah, itu dengan ya. Jadi menurut saya biaya persediaan per unitnya itu tidak termasuk yang biaya bunganya Pak. Jadi cuma harga beli tambah biaya masuk dan biaya transport terus dibagi 500. Oke, hasilnya 91.000 ya. Oke. Iya Pak. Bagus. Jadi nggak masuk biaya bunga ya. Bagi 500 sama dengan 91.000. Oke, good. Ya, makasih ya Mas Fadel. Baik Pak. Gampang kan ya? Kalau yang gampang-gampang nggak usah kita bahas detail. Soal 3 sekarang. Soal 3 nggak ada yang berani. Nggak ada yang volunteer, saya panggil. Mas Bagus. Ya Pak. Ya, silakan Mas. Mohon maaf Pak, pakai HP Pak. Oh, pakai HP. Kalau gitu, saya share screen ininya dulu ya. Soalnya, mana tadi ya? Nah, ini ya. Ini coba dipahami soalnya. Ini kan CV Pak Murjaya menggunakan sistem pencatatan persediaan secara periodik ya. Menjual persediaan 600 unit. Jadi selama 1 bulan sudah menjual 600 unit. Kemudian ini data dan fakta semua transaksi di tahun di bulan Juni itu ya.
Kemudian diminta menghitung COGS dan persediaan akhir per 30 Juni. Jadi kalau dari sini kan kita lihat jumlah unit yang tersedia untuk terjual berapa, Mas? Mbak? Berapa, Mas Bagus? 1.150, Pak. Nah, ini yang tersedia untuk dijual ya. Dan sudah terjual berapa? 600. 600. Ya. Maka Anda diminta menghitung COGS atau persediaan. Baik dia metode rata-rata maupun metode FIFO. Kita tahu ya secara unit, jumlah unit persediaan akhirnya sama ya. Ya enggak? Betul, Jumlah unit kan sama-sama berapa? Dari jumlah unitnya sama enggak? Baik dia rata-rata maupun FIFO. 1.100 jadi, Pak. Ya, sama ya? 1.100 Sama. ini dikurangi 600 ya, 550. Ya. Yang membedakan nanti adalah asumsi arus barangnya. Ya, asumsi arus barangnya itu apakah secara rata-rata atau yang datang duluan dia akan dianggap keluar duluan. Itu kalau FIFO kan itu ya. Datang duluan dianggap keluar duluan. Jadi barang yang terakhir yang ada di gudang adalah barang yang berasal dari pembelian terakhir. Kan? Jadi nanti ngitungnya dari bawah, dari yang sini atas ya. Nah, hitungannya Mas Bagus gimana? Silakan, Mas. Jadi kalau pakai metode average berapa? Kalau pakai metode ini berapa? Cara ngitungnya gimana? Kalau secara rata-rata berapa, Mas, unit cost-nya? Maaf Pak, katanya Bagus sinyalnya hilang Pak, jadi dia live room-nya. Pantes aku tunggu-tunggu nggak ada suaranya. Oke, siapa yang bisa nih meneruskan perjuangan Mas Bagus? Izin saya Pak. Siapa nih, Mas Fadil? Iya. Silakan Mas Fadil. Yang untuk average-nya Ada dihitung. Mas Fadil pakai laptop atau pakai ini? Saya tapi nggak buat di Word gitu Pak. Buatnya di mana? Coret-coretan? Iya Pak, coret-coret. Harus difoto dulu ya. Iya. Oke, coba kalau yang average gimana? Kalau average-nya itu buat hitung dulu per unitnya Pak dengan cara 7.550 ini 7.550 itu dibagi dengan Pak, salah pencet. Dibagi dengan unitnya Pak sebesar 1.150. Sehingga rata-ratanya berapa? Sehingga dapat rata-ratanya 6.057. 77. Ya, berapa? Kan dilihat aja harganya kan. Dapatnya 6.565, 65 gitu Pak. Oke, terus dibulatin aja jadi 6.565. 6.565 dikali dengan ininya Pak. Ending dikali dengan ini ya Pak, unit akhirnya Pak. Ya. Unit akhirnya itu berdasarkan jumlah dari 150 tambah 600 tambah 400 ini dikurangi dengan 600 Pak. Ya. Besarnya 550. Jadi dikali 550
hasilnya 3610750. Terus nanti untuk nyari cost of goods sold-nya itu dengan cara mengurangi 7.550.000 ini dengan 3.610.750, Pak. Ya. Jadi COGS-nya 3.900 sekian ya. Iya, Pak. Oke, bagus, Mas Fadil ya. Coba yang Vevo, yang lain yang Vevo, siapa? Saya, Pak. Apa ini, Mas Satria ya? Ya. Bisa saya screen atau enggak, Mas? Bisa. Oke, saya stop. Bersama petir saat tengah bekerja di proyek saluran air. 7 korban sempat dirawat di Sudah, Pak. Ya. 3 korban tidak bisa diselamatkan. Keluarga korban Untuk yang Vivo, nah kalau Vivo itu kan first in first out, dari yang pertama dulu yang keluar. Yang pembelian pertama itu ada 150 sebesar 5.000, itu kita keluarkan lebih dahulu. Ya. Jadi total cost-nya 750. Kemudian kan sisanya ada 450. 450 itu yang pembelian tadi 600 dikurang, yang 150-nya dari pembelian pertama, 450-nya dari pembelian kedua sebesar 6.000. Total cost-nya 2.700.000. Jadi total COGS-nya 3.450.000. Kemudian persediaan akhirnya itu ngitungnya dari pembelian yang terakhir. Dari yang pembelian terakhir itu kan ada 400 unit dengan harga 8.000, dapat 3.200.000. Kemudian pembelian kedua setelah dikurangi yang terjual sebesar 450, tinggal 150 kali 6.000 sebesar 900.000. Jadi total persediaan akhirnya ada 4.100.000. Oke, exactly. Jadi ya bisa ya. Jadi kalau ngitung, jadi kayak dibalik aja kalau ngitung COGS, berarti dia kalau first out ngitungnya dari atas dia COGS ya. Kalau ini inventory dia ngitungnya dari bawah. Gitu ya, Mas Satria ya. Oke, makasih Mas Satria ya. Sekarang soal nomor 4 ini banyak ya. Bentar, saya langsung lisankan aja. Ada pertanyaan nggak, Mbak, dari soal nomor 1, 2, 3 sebelum saya lanjut ke soal 4? Ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang soal 4 yang nomor 1 nih. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, siapa nih? Rias, Pak. Oh, Mas Rias Rashid. Silakan, Mas. Jadi identifikasi apakah item berikut disajikan sebagai persediaan dalam laporan posisi keuangan. Jika tidak, disajikan sebagai persediaan apa? Jadi untuk nomor 1, goods sold on an installment basis dalam bad debts can be reasonable estimated, itu tidak disajikan dalam inventory, tidak disajikan dalam financial statement, dan dia disajikan di COGS di income statement. Ya, karena sudah terjual ya. Sudah terjual, meskipun dia penjualan cicilan, tetap aja sudah jadi COGS ya. Sehingga dimasuknya ke laporan laba rugi sebagai COGS. Oke, bagus. Makasih Mas Rias. Kemudian nomor 2, siapa yang bisa? Silakan. Gampang. Ya, Pak. Iya, siapa nih? Mas Yuda. Ya, silakan Mas Yuda. Goods out on consignment at another company store. Dicatatnya di inventory, Pak. Inventornya siapa? Laporan posisi keuangan. Ya, inventornya siapa? Jual. Yang nitip atau yang dititipin? Yang nitip. Ya, yang nitip ya consignor ya. Yang nitip ya consignor. Nah, kalau yang consignee jangan sampai enggak, kita sebagai persediaan, Pak. Oleh siapa? Oleh consignee. Salah oleh consignee, tapi oleh consignor ya. Oleh yang nitipkan. Oke, bagus Mas Yuda ya. Berikutnya nomor 3. Nomor 3, yuk. Mas Aditya Rizky.
Iya, Pak. Silakan Mas, nomor 3 apa Mas? Soal nomor 3, apabila barang dijual dengan menggunakan FOB shipping Dijual atau point. dibeli? Purchase. Iya dibeli, Pak. Oke, hati ya. Iya, barang dibeli dengan FOB shipping point yang mana transitnya tanggal 31 Desember. Kalau dibeli itu masuk inventory, Pak. Masuk inventory, benar ya, jangan lupa ya, karena kita sebagai pembeli ya, dibeli berarti kita sebagai pembeli, Iya. berarti sudah masuk inventory meskipun masih dalam in transit, masih dalam perjalanan. Gitu ya, Mas Aditya. Bagus. Iya, Pak. Terima kasih. Nomor 4. Mbak Aulia, Mas Aulia Rahman. Silakan. Barang dibeli destination, berarti tidak dicatat sampai barangnya ke penjual, ke pembeli. Dicatat enggak, Mas? Tidak dicatat. Tidak dicatat ya, karena masih in transit, karena FOB destination belum nyampe destination-nya, belum nyampe tujuannya, masih milik penjual. Kita sebagai pembeli belum boleh mencatat. Oke, bagus. Nomor 5. Nomor 5. Baik, kalau nggak ada yang mau coba, udah semua ya? Kalau udah semua, ada yang belum? Coba silakan, ada yang belum? Udah semua deh. Nah, kalau udah semua, sekarang saya bebaskan. Siapa yang mau coba nomor 5? Kalau enggak, saya gilir lagi dari awal. Nomor 5, Mbak Salma. Iya, Pak. Ya, nomor 5 apa, Mbak? Untuk yang nomor 5 itu, dia dilaporkan sebagai inventory di laporan keuangan. Jadi, goods sold to another company for which our company has signed an agreement to repurchase at a set price that cover all costs related to the inventory, dia dilaporkan sebagai inventory pada laporan keuangan, Pak. Karena apa ya? Ini kan biasanya karena dia berkaitan sama financing arrangement kan. Dia barangnya nggak kemana-mana karena sebagai jaminan pinjaman dia, sehingga inventorinya tetap dicatat sebagai asetnya dia. Gitu ya, Mbak, sama ya? Iya, Pak. Oke, kita aja nggak apa-apa. Oke, nomor 6. Ada yang mencoba? Belum saya tunjuk. Mencoba, Pak. Silakan, Mbak Ana ya. Nomor 6, goods sold were large returns and predictable. Ini termasuk ke income statement. Kata kuncinya di goods sold, barangnya sudah dijual. Jual dan predictable ya. Sudah dijual dan predictable ya. Returnnya sudah predictable. Kalau predictable berarti yang tidak return akan diakui sebagai barang terjual, sebagai COGS. Gitu ya, Mbak Ana ya. Jadi kata kuncinya karena ada returns yang bisa diprediksi. Sehingga yang bisa diprediksi itu sebagai pengurang, yang diprediksi kembali ya, yang nggak kembali sebagai penjual. Oke, nomor 7. Mencoba menjawab, Pak. Silakan, siapa ini? Desi, Pak. Mbak Desi, silakan Mbak Desi. Nomor 7, barangnya dijual menggunakan FOB shipping point that are in transit pada 31 Desember. Berarti yaitu barang inventorinya sudah diserahkan kan, Pak. Jadi udah nggak dicatat lagi sebagai inventory, jadi dia dicatatnya sebagai COGS, Pak. Karena dia shipping point, kita selaku penjual berarti sudah kita pasrahkan ke pembeli. Gitu ya, Mbak ya. Bagus, COGS. Kemudian nomor 8. Izin, Mbak. Silakan.
Siapa ini? Saya Pak Fadel. Mas Fadel, monggo. Freight charge on goods purchase masuk Pak. Masuk Karena masuk ke dalam persediaan. Nah, dia dalam persediaan ya. Dalam laporan posisi keuangan. Oke, bagus. Nomor 9. Gampang nih 9. Nomor 9. Silakan Mas Rahmat. Interest cost incurred for inventories that are routinely manufactured. Itu nggak masuk ke inventory. Itu masuknya ke interest expense, Pak. Interest expense ya. Jadi beban bunganya di situ ya. Oke, bagus, Mas Rahmat. Jadi interest itu biasanya memang dikapitalisasi kalau kita beli aset tetap. Lalu interest pinjamannya dikapitalisasi ke pembelian aset tetapnya itu ya. Karena sama-sama long term ini ya. Kemudian nomor 10. Siapa nomor 10 nih? Izin Pak. Wis, kompak banget. Siapa duluan nih? Mas Amrul, silakan. Saya dulu Pak. Itu materials on hand not yet placed into production by a manufacturing firm masuk ke inventory Pak. On hand, tapi belum diproduksi, tapi masih material kan? Tapi material iya, tetap salah satu jenis persediaan kan? Sehingga dia tetap persediaan, betul. Oke. Kemudian berikutnya nomor 11. Izin Pak. Siapa ini? Mbak Dinda ya? Ya Pak. Nomor 11 cost incurred to advertise goods held for resale. Dia tidak termasuk ke inventory karena dia masuknya ke advertising expense pada income statement. Bagus. Karena dia tidak berkaitan langsung dengan proses perolehan persediaan ya. Bagus. Nomor 12? Iya. Izin, Pak. Iya. 12 siapa nih? Izin, Pak. Siapa ya? Di tempat saya nggak tahu yang keduluan siapa ya. Mbak Shinta ya? Boleh nggak, Pak? Iya. Silakan Mbak Shinta. Jadi nomor 12 itu office supply tidak dicatat sebagai inventory, tetapi nanti dilaporkan di statement of financial position di bagian current asset. Current asset tapi terpisah dari inventory ya. Ya, bagus. Kalau pemerintah enggak ya, kalau pemerintah jadi satu semua ya. Kalau di pemerintah ya. Kemudian nomor 13. Izin Pak. Ya, silakan Mas Jawa, Ditya Saputra ya. Iya Pak. Ya, raw material on which a manufacturing firm has started production but which are not completely processed. Itu kayak WIP Pak, barang belum jadi Pak. Jadi masih masuk ke inventories persediaan untuk produksi. Oke. Masuk ya. Karena masuk WIP. Bagus. Nomor 14. Iya, bingung nih. 14 ada yang berani? Nah, 14 itu factory supplies. Namun juga factory supplies, dia itu sebenarnya masuk nanti ke komponen-komponen yang akan mendukung proses produksi. Sehingga kita masukkan dia dalam inventory. Factory supplies ya. Kalau office supplies kan tadi memang buat di kantor ya. Nggak ada kaitannya dengan proses produksi. Tapi factory supplies, dia ada hubungannya dengan proses produksi, dia dimasuk inventory. Ya. Oke, nomor 15. Nah. Izin Pak. Silakan, Mas siapa nih? Apta Faikna. Oh ya, kita Mas Apta. Goods held on consignment from another company nggak masuk dalam laporan keuangan, Pak. Laporan keuangan siapa nih? Si yang dititipin. Oke. Terus. Kemudian nomor apa? 16. Izin, Pak. Siapa ini? Mbak Devi ya? Iya, Pak. Silakan Mbak Devi. 16. Cost identified with units completed by a manufacturing firm but not yet sold. Itu masuk ke pencatatan inventory di SOFP, Pak. Halo? Iya, sudah diselesaikan tapi belum sempat dijual ya. Ya, jadi finish good ya. Iya. Oke, bagus. Masuk inventory ya, Mbak? Iya, Pak. Bagus. Kemudian berikutnya 17? Iya. Izin, Pak. Izin. Oh, siapa duluan tadi? Mbak Steve?
Iya, Pak. Nomor 17, goods sold FOB destination that are in transit at Desember 31 masuknya ke inventory, Pak. Karena kan dijual, terus dia pakai FOB destination, artinya tanggung jawab penjual adalah sampai barangnya itu di tangan pembelinya. Nah, bagus. Jadi masih dianggap sebagai inventory-nya perusahaan penjual ya. Ya. Nah, terakhir 18. Izin, Pak. Iya, silakan Mas siapa sih? Mas Fahmi ya? Silakan. Yang nomor 18 itu short term investment in share and bond that will be resold in the near future, itu masuk SOFP tapi di short term investment, Pak. Short term investment bagus ya, karena memang dia meskipun dia akan dijual bukan berarti dia persediaan ya, dia masuk short term investment. Oke, gampang ya Mbak, Mas, cara membedakan apakah dia masuk inventory atau tidak. Kata kuncinya adalah kita lihat dulu dia sebagai penjual atau sebagai pembeli. Ya, kemudian kita lihat dulu dia persyarat pengirimannya adalah FOB shipping point atau FOB destination. Kemudian kalau ada perjanjian-perjanjian khusus yang ada pengembalian kalau nggak puas, kemudian ada barang consignment, ada repurchase, itu teman-teman harus bisa pahami ya. Oke. Soal 5, ini juga banyak soal 5. Jadi ini per faktur ya, per transaksi aja. Jadi gini, PT Apik itu menyelenggarakan pencatatan buku besar ya. Kemudian di setiap akun itu ada menyatakan jenis-jenis persediaannya apa ya. Kemudian ini transaksi-transaksinya ada berapa nih? Ada 5 transaksi. Anda diminta buat ayat jurnal penyesuaian akhir tahun. Asumsinya pembukuan belum ditutup. Nah, kenapa ini perlu penting? Karena kalau asumsinya ini pembukuan ditutup, kalau nanti ada koreksi-koreksi berkaitan dengan koreksi laporan laba rugi, maka nanti yang dikoreksi bukan laporan laba rugi tahun lalu, tapi yang dikoreksi adalah ekuitasnya. Makanya kita tekankan di sini, kalau belum ditutup, kalau ada ayat-ayat jurnal revisi atau penyesuaian itu berkaitan dengan akun-akun di laporan laba rugi, itu masih bisa kita mencatat sebagai salah satu akun di laporan laba rugi, bukan akun ekuitas. Gitu ya, Mbak. Kenapa ada stressing di sini, ditutup nggak ditutup. Oke. Sekarang nomor 1, siapa yang berani nih? Izin Pak. Izin Pak. Siapa nih? Siapa duluan ini? 1, 2, 3, Resen. Izin Pak. Izin Pak. Resen apa ini? Pengen lihat siapa yang Resen aja nih. Tahu kan Resen? Coba Resen. Biasa bisa lihat, lebih mudah lihatnya. Wah, 15. Oh, Mas Fadil ini, Mas Abinsa, Mas Aditya, Mbak Maria. Oke. Nah, Mas Fadil tadi. Oh, ya, Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Oke, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu soalnya ketutupan. Oke. Faktur sebesar 8.100.000 persyaratannya FOB destination diterima dan dicatat pada 2 Januari 2020. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa materi telah diterima 28 Desember 2019. Karena udah diterima, Pak, jadi pencatatannya itu raw materials inventory pada akun payable sebesar 8.100.000, Pak. Jadi si perusahaan itu baru mencatat persediaan ini di tanggal 2 Januari. 2 Januari 2020, Pak. Nah, harusnya jurnal penyesuaian di akhir tahun gimana? Dia mengakui ada inventory ya? Iya, Pak. Karena sudah diterima di tanggal 28 Desember. Desember 2019. Oke, jadi jurnalnya apa? Raw materials pada? Jurnalnya raw materials inventory pada akun payable-nya sebesar 8.100.000. 100. Ya, ini kebetulan apa ya? Karena pencatatannya pisah tahun ya. Pisah tahun ya. Jadi seolah-olah ini yang ditanya adalah jurnal di akhir tahun 2019. Maka dia mencatatnya adalah raw materials pada akun payable. Nah, nanti kalau ini bikin gini, nanti di jurnal Januari, jurnal penyesuaian Januari, itu dibalik ya. Yang di Januari itu ya nggak boleh mencatat sebagai inventory lagi, karena sudah dicatat di tahun sebelumnya. Gitu ya. Karena ini yang dimintanya adalah akhir tahun, ya, sehingga kita fokus ke transaksi yang salah di akhir tahun. Ya. Baik, itu ya. Makasih Mas Fadil. Baik, Pak. Berikutnya nomor 2. Ayo. Izin, Pak. Siapa nih?
Mbak Desi ya? Atau Mbak Risma? Gimana? Bentar. Mbak Risma, coba Mbak Risma. Bahan seharga 7.300.000 dikembalikan ke pemasok pada tanggal 29 Desember 2019 dan dikirim menggunakan FOB shipping point. Pengembalian dimasukkan pada tanggal itu, meskipun bahan tersebut diharapkan tidak sampai ke tempat pemasok bisnis hingga 6 Januari 2020. Berarti udah benar, Pak? Ya benar ya? Iya. Barang dikembalikan, shipping point, berarti kan sudah ke sana ya. Karena dan pengembalian juga sudah dicatat di tanggal itu karena shipping point ya. Ini sudah benar, nggak perlu adjustment ya. Iya, Pak. Nah, enak banget jawabannya, no entry ya, selesai. Ya, benar Mbak Risma ya. Bagus. Anda jeli. Nomor 3. Izin, Pak. Ya, Mas siapa nih? Freddy. Yes. Mas Freddy, Pak. Oh, Mas Freddy. Apa kabar Mas Freddy? Long time no see. Saya, Pak. Udah lama nggak ketemu di kelas ya. Mana aja sih nggak pernah datang di kelas. Kelasnya tutup, Pak. Langsung, Pak, ini, Pak. Ya, langsung. Nomor 3 apa nih? Material seharga 28.000 dikirim FOB destination tidak dimasukkan pada 31 Desember 2019 karena mereka berada di dalam gerbong kereta di pihak perusahaan pada tanggal itu dan belum diturunkan. Salah, Pak, itu, Pak. Seharusnya masih dicatat karena pakai syarat FOB destination dan masih dikepung, Pak. Jurnalnya raw material terhadap accounts payable, Pak. Ya, raw material harusnya masih sebagai raw material dia ya. Karena kan apa ya? Ini kan bentar. Dia ini membeli atau menjual? Menjual, Pak, mungkin, Pak. Dia menjual. Tapi dia tidak memasukkan itu ke dalam ini ya. Tidak memasukkan ke dalam persediaan. Sehingga persediaan harus dimunculkan lagi, ya. Jadi judulnya apa tadi, Mas? Raw material inventory terhadap accounts payable, Pak. Oh, betul. Ada accounts payable. Ya, tidak dimasukkan ini. Bentar, ini kok agak aneh soalnya. Bentar. Ini semuanya pembelian semua ya. Semuanya pembelian. Oke, tidak dimasukkan tanggal 3 Desember. Oh, padahal apa Mas? Sebenarnya barang udah nyampe belum nih? Belum, Pak, masih di gerbong. Di gerbong. Jadi harusnya barangnya masih punya siapa? Masih punya kita, Pak. Makanya dicatat gitu, Pak. Oke. Ya. Nomor 4, Mas. Izin, Pak. Iya. Itu yang nomor 4, faktur sebesar 7.500.000 dengan syarat FOB shipping point diterima dan dicatat pada 30 Desember 2019. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa materi memang benar diterima 4 Januari 2020 dan bill of lading-nya menunjukkan bahwa mereka telah dikirim 2 Januari 2020. Jadi di tanggal 30 Desember itu perusahaan sudah mencatat raw materials inventory pada akun payable. Tapi sebenarnya barangnya itu baru dikirim tanggal 2 Januari. Jadi kita harus melakukan penyesuaian dengan membalik akun payable di debit dan raw materials inventory di kredit untuk mengeliminasi inventory tadi yang sebenarnya belum dikirim. Gitu. Ya, karena bill of lading-nya tanggal 2 Januari ya. Iya, kan baru dikirimnya tanggal 2 Januari. Harusnya memang di tahun depan baru dicatat. Ya. Oke, bagus Mas Erlan ya. Iya, Pak. Makasih. Nomor 5. Jadi ceritanya barang ini tuh sebenarnya apa ya?
mesennya nggak sekarang nih, pengennya sih ntar-ntar aja deh, jangan lebih awal dari 10 Januari, karena mungkin masih gudangnya masih perlu gimana. Tapi ternyata barangnya sudah diterima nih 30 Desember. Terus perusahaan menganggap, nggak usah dicatat lah. Itu benar nggak sikap perusahaan itu? Salah, Pak. Nah, Nggak bisa dicatat. siapa nih yang jawab nih? Siapa tadi barusan jawab? Saya, Pak. Mas Fadil ya? Ya, harusnya jurnalnya gimana Mas Fadil? Saya lagi boleh, Pak? Oh, yang lain ya. Ada yang mau jawab nggak? Jurnalnya apa nih? Oh, orangnya dikit. Mbak Dinda, gimana Mbak Dinda? Iya, Pak. Iya, gimana ya jurnalnya? Jurnalnya raw material inventory pada account payable. Oke, jadi mengakui inventory dan juga mengakui adanya utang ya. Oke, bagus. Ini mudah ya. Soal ini, kemudian soal 6, soal 6 banyak nih. Ini perlu hitung-hitungan cermat. Berarti saya fokusnya ke tahun ya. Tahun ini isinya apa aja ya. Tahun ini. Kan ada 3 tahun nih ya. Coba, ada yang mau jawab nomor 6 nih? Yuk, siapa mau jawab? Kalau nggak ada yang volunteer, saya tunjuk nih. Mau, Pak. Ini siapa nih? Mas Ananta ya? Mas Ananta ya? Ya. Yang tahun berapa Mas? Ada yang mintanya? Yang terserah, Pak. Oh, terserah Mas. Itu udah jadi ya? Ya, 2018 dulu deh. 2018 ya. Oke. 2018 yang ditanyakan itu net sales-nya. Itu jawabannya 142.000. Hitungannya itu dari sales dikurangin sales return-nya. Oke, kita catat dulu 142. Ini ya. Oke, kemudian itu yang ending-nya kita lihat beginning 2019 aja. 16.000. Itu ya? Yang ending. Oh, pinter ya. Ending inventory 2016 adalah beginning inventory tahun 2019. Besar 16.000. Ya, cerdas. Yuk, terus. Nah, yang mana? Yang purchase-nya. Gimana caranya dari mana purchase ini? Itu, Pak. COGS-nya dikurang beginning, ditambah ending, ditambah return purchase-nya, terus dikurangin freight in. Oke, berapa hasilnya? 123.500. 123.500. Oke, benar. Ya. Kebanyakan 0. Oke, good job, Mas. Apa tadi? Barusan siapa tadi? Maaf. Anan, Pak. Mas Ananta ya? Ya, benar. Baik, makasih Mas Anan. Oke, sekarang 2019. Ayo, silakan yang berani. 2019. Deng, kalau malu-malu tak tunjuk. Mas Rifki? Iya, Pak. Ya, 2019 gimana, Mas? Untuk yang 2019, untuk sales-nya diambil dari sales return tambah net sales. 6.500 tambah 173.000 itu 180.000. 180.000. Oke, bagus. Terus untuk beginning untuk ending inventory-nya itu belum nemu tuh, Pak. Belum nemu? Iya, Pak. Kalau belum nemu berarti COGS juga nggak nemu juga dong? Iya, makanya, Pak. Itu berhubungan, Pak. Oke, ya. Apa, Pak? Oke, ada yang mau melengkapi jawabannya Mas Rifki? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Risma.
Mbak Risma, monggo. Jadi pertama tuh cari dulu, kan udah ketemu beginning cari dulu COGS-nya. Nah, COGS-nya itu dicari dari net sales dikurangi gross profit-nya, jadinya sebesar 128.000. Nah, setelah itu ini ya, jadi kan cari COGS-nya dulu ya. Net sales dikurangi gross profit kan COGS ya, bentar. 128.000 ya. Terus setelah itu cari ending inventory-nya. Itu kan kalau cari ending inventory itu rumusnya beginning inventory ditambah purchase-nya, lalu nanti dikurangi purchase return and allowance, terus ditambah transportation in, dikurangi sama COGS-nya. Nah, itu sebesar 18.500. Hasilnya berapa? 18.500. Itu ya, Mas Rifki ya. Jadi selalu ada hubungannya itu ya. Jadi kalau ngitung COGS sama hubungan COGS sama ending inventory gitu ya. COGS sama dengan apa? Berarti beginning inventory ditambah purchase gitu ya. Kalau ada purchase discount atau purchase return and allowance berarti mengurangi gitu ya. Dikurangi ending inventory. Itu akan menghasilkan COGS. Jadi rumus ini dipahami, mau dibolak-balik yang ditanya apakah endingnya, beginningnya, COGS-nya atau yang lain, teman-teman nggak akan mengalami kesulitan. Oke, 2020 ada yang siap? Oke, saya tak izin ini ya, izin absen dulu di portal, nutup portal dulu. Nah. Oke, 2020 silakan. Ada yang mau nyoba? Kalau enggak, saya panggil Mas Abinsa. Mas Abinsa? Iya, Pak. Silakan, 2020 gimana? Pertamanya itu dulu Pak, beginning inventory, ambil dari inventory yang 2019. Oke. 18.500. Betul. Nyari net sales. Net sales itu dari COGS ditambah gross profit, Pak. Hasilnya 200.000. Net sales berarti COGS tambah gross profit ya. Hasilnya berapa tuh? 200.000 ya? Ya. Salah. Salah, maaf. Terus? Kurangi net sales. Hasilnya 5.000, Pak. Kalau udah ketahuan ini kan enak ya. Jadi sales dikurangi net sales ya, sales returns-nya gitu ya. Kemudian ending inventory-nya gimana, Mas? Bingung, Pak, kalau ending inventory, Pak. Bingung. Kan berarti beginning inventory ya. Kan rumusnya gitu ya, ditambah purchase, dikurangi purchase and allowance ya, dikurangi COGS, kemudian ending inventory kan gitu ya. Ada yang mau nyoba? Silakan, siapa mau jawab ini? Izin, Pak. Ya, silakan Mas, siapa nih? Mas Rifki, Pak. Ya, silakan Mas Rifki. Tadi 18.500. 18.500 ditambah purchase 149.000 ya, Pak. Dikurangin 5.000 dari purchase returns and allowance. Terus ada transportation in juga nih. Di transportasi tambah 6.000. Terus dikurangin COGS ya, Pak. 100. Hasilnya berapa, Mas? Hasilnya 17.000. Ah, betul, sama dengan hitungan saya. Hasilnya adalah 17.000.
Oke. Maaf. Kenapa dia terpisah ya? Nggak tahu. Kenapa dia gini? Oke, 11.000. Ini sudah jam 1, masih ada beberapa soal ya, soal 7, 8, 9, 10. Ini nggak mungkin kita bahas semua. Nah, karena sesuai kesepakatan tadi ya, yang nggak selesai berarti jadi PR ya. Oke, jadi PR-nya ini aja berarti sisanya ya, sama soal 7 sampai 10. Anda sanggup deadline-nya kapan? Kan kalau minggu depan kan ada tugas resum tuh. Mau minggu depan sekalian atau mau hari apa silakan. Lagi minggu depan Rabu libur. Kuliahnya kan Senin. Jadi berarti untuk resumenya juga harus selesai sebelum Senin dong. Ya? Kalian aja, Pak. Ya? Kalian sama. Sekalian ya. Jadi sekalianin aja, Pak. Dibarengin sama deadline yang resume ya, Mbak. Jadi kalau kuliah penggantinya hari Senin, berarti Anda harus selesai pada hari Minggu malam maksimal. Ya. Dan dari Ahad malamnya itu saya batasin jam berapa ya? Biasanya jam 20.20 ya. 20 lebih 20 ya, biar angkanya enak. Kan tahun 2020 ya. Oke, karena keterlambatan akan mengurangi nilai Anda gitu aja sih. Baik, demikian ya Mas, Mbak. Materi hari ini sangat menarik. Saya senang teman-teman aktif ya untuk sama-sama membahas soal maupun melakukan interaksi tanya jawab. Ini saya harapkan teman-teman seperti ini ya. Jadi kalau nggak ada yang dipahami atau masih bingung, langsung nanya aja ya. Jangan sampai Anda membawa kebingungan dan keresahan serta kegalauan itu pas ujian. Itu akan terlihat di jawaban-jawaban ini orang-orang galau nih jawab gini. Saya jadi bingung. Kalau sudah di ujian saya nggak bisa minta apa-apa lagi. Saya hanya tinggal menilai jawaban Anda benar atau tidak, gitu ya. Oke, salam sehat buat teman-teman semua ya. Jaga kesehatan. Tetap atur waktunya, kapan Anda serius, kapan Anda bersantai, kapan Anda harus olahraga, dan kapan Anda harus bisa mengerjakan tugas-tugas Anda secara baik. Ya, sampai jumpa pekan depan dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.